Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. أما بعد, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita adalah sangat beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dunia ini berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kajian kali ini kita akan membahas satu hadis. Mudah-mudahan dengan satu hadis ini kita tergugah hati kita. Kita menjadi orang yang mengikuti yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sakhiyu garibun minallah, garibun minal jannah, garibun minan nas, ba'idun minan nar." Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tetapi jauh dari neraka. Kita lihat konteks dari hadis ini, bahwasannya orang yang dermawan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada beliau. Apalagi manusia. Manusia juga senang ketika ada orang yang dermawan. Surga dekat, ya kan? Nah, makanya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang berupa harta, kita gunakan untuk apa? Menolong orang. Karena harta yang kita miliki hanya titipan kok, bukan semata-mata milik kita. Yang milik kita yang telah kita berikan kepada orang tersebut, yang telah kita keluarkan untuk bantu saudara kita, yang untuk pembangunan pesantren, pembangunan majelis taklim, madrasah, panti asuhan, masjid, mushola dan lain sebagainya. Itu yang milik kita. Makanya ketika ada orang yang dermawan, kita pun bertemannya enak, senang sama dia. Kenapa? Manusia senang. Tapi wal bakhilu, tapi orang yang bakhil, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, garibun minan nar. Orang yang pelit jauh dengan Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia. Siapa yang mau deketin orang pelit? Nah, kalau ada orang pelit ngundang kita acara, ada yang mengatakan kita makan tuh makanannya jadi penyakit, pelit, ya kan? Terus tetapi dekat dengan neraka. Harta yang kita ributin, yang kita cari ini adalah titipan, udah selesai. Nah, kita gunakan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saudara kita susah, bantuin. Tapi kalau kita orang pelit, lihat bagaimana kalau orang pelit. Jangankan buat orang, buat dirinya aja pelit. Masya Allah. Dia pikir dulu, keluarin duit ini semuanya, dipikirin banget. Padahal rezeki semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya manusia itu rezekinya itu lewat si fulan, ya kan? Allah yang ngasih rezeki itu, tapi lewat tangan fulan. Jelas ya? Terus
Wal jahilu sakhiyun ahabbu ilallah min abidin bakhil. Dan sungguh bagi orang yang bodoh, ada orang bodoh tapi dia dermawan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang yang tekun ibadah tapi kikir, pelit, medit. Ya Rabb, maka keluarin dari hati-hati kita ini apa? Dunia ini di hati kita keluarin. Jadi kan di dunia ini di tangan kita. Ya setan enggak akan tinggal diam. Sering kita dengar hadisnya dari Nabi SAW, "Man naqasa malu min sadaqatin bal yazdad." Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, akan bertambah. Ya kan? Cuma kita masih kurang yakin apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Makanya yuk semua apa yang kita miliki, harta, tahta, jabatan, semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan tinggalin semuanya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita bawa cuma amal. Cuma amal yang kita bawa ya ikhwan. Kita enggak ada yang tahu. Kalau sudah mati datang, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan namanya mati. Tidak tentu yang tuaan dulu atau yang muda, tidak. Karena sudah likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Oh, yang tua dulu nih yang mati? Enggak. Oh, saya masih muda, nanti deh. Kita lihat berapa banyak ada yang anak kecil sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih muda dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, yang tuaan belakangan. Nah, makanya kesempatan buat kita ini hidup di dunia ini, kita menjadi orang yang baik, dermawan, ya kan? Apa yang kita miliki beri. Lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Dia punya harta seluruhnya diberikan buat Islam. Kita sih belum sanggup. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang ente sisain buat keluarga ente?" "Tidak ada ya Rasulullah. Cuma Allah dan engkau." Sayyidina Umar separuh hartanya. Nah, kita bagaimana kita? Nah, kita belajar sedikit demi sedikit, ya kan? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita memberikan orang lain, mendahulukan orang lain walaupun kita butuh. Nah, ini yang berat nih. Ini makom yang tinggi tapi berat. Nah, makanya kita belajar. Kita punya duit 100.000, orang butuh 100.000, kita kasih gak? Kalau ukuran kita susah. Nah, kita bagi dua, ya kan? Tapi kalau imannya para sahabat, orang butuh segitu dikasih. Nah, kita ya belajar menjadi orang yang dermawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang banyak, yang berlimpah. Kemudian mudah-mudahan kita menjadikan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang mana harta semuanya itu tidak ditaruh di hati mereka, tapi di tangan mereka. Jadi ada orang yang butuh, diberikan semuanya. Nah, diberikan bantuan, diberikan pertolongan. Dan siapa yang nolong? Orang mukmin, maka Allah akan menolongnya. Orang kesusahan kita tolong, maka Allah akan menolong. Bukan dari orang tersebut, tapi nanti Allah yang akan memberikan jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah kepada kita semuanya. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anna alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'in ali ya rahman rahimin ya rahman rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.